Nah, kenapa saya melakukan pengawatan lebih awal dalam percabangannya dengan proporsi yang belum belen. Saya melakukan pengawatan dengan tujuan, nah dimana di dalam kita membentuk sebuah bonsai, nah kita otomatis mengikuti daripada gerakan batang daripada bahan bonsai tersebut. Nah dimana untuk percabangannya, nah kalau suatu contoh misalkan batangnya dengan gerakan yang sederhana atau sedikit lekukan, otomatis kita di dalam percabangannya mengikuti daripada gerakan daripada batang tersebut. Salam Bonsai Indonesia. Halo sahabat bonsai, berjumpa kembali dengan saya Wayan Wirawan di channel YouTube Mahkota Bonsai. Pada video kali ini, nah seperti yang saya sharingkan sebelumnya pada semua sahabat bonsai, nah untuk video kali ini, nah seperti biasa saya akan melakukan pembentukan pada sebuah bonsai, yaitu nah seperti yang sahabat lihat di samping saya sudah ada bahan bonsai hibrid, yaitu dalam posisi di tempat ground. Nah di mana nah untuk bonsai hibrid ini nah seperti yang sahabat lihat dalam keadaan yang lumayan liar. Nah di mana nah pada saat ini saya akan melakukan penggarapan kembali, artinya mengecek daripada semua pertumbuhan yang terjadi pada bonsai hibrid ini. Nah itu sedikit saya sharingkan kepada semua sahabat bonsai, nah dimanapun sahabat berada. Nah pada kali ini pas saya dalam hal penggarapan dalam proses tahapan percabangan. Di samping itu beberapa nanti saya akan melakukan penggarapan pada bonsai hibrid ini. Nah untuk yang pertama nanti saya akan melakukan pruning ringan, nah dimana dalam hal melakukan pruning yang manfaatnya untuk mempermudahkan kita melakukan pengecekan pada percabangannya atau menyutir daripada percabangan bonsai tersebut. Nah, untuk itu yang pertama nanti seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan melakukan pruning, nah, terus saya lanjutkan dengan melakukan nyutir daripada percabangan atau anak cabang yang mungkin tidak diperlukan. Nah selanjutnya nanti saya akan melakukan pengempresan bila perlu. Nah terus saya juga nanti akan melakukan pengarahan daripada anak cabang yang mungkin memang perlu untuk diarahkan. Nah di samping itu juga sebelumnya sedikit saya sharingkan kepada semua sahabat bonsai dimanapun sahabat berada. Nah di dalam kita membentuk sebuah bonsai, yang pertama kita perlu perhatikan adalah dalam hal pengecekan daripada bahan bonsai tersebut. Nah dimana kita perlu melakukan perawatan rutin, artinya pembentukan rutin. Di samping itu juga kontrol juga harus rutin kita melakukan, supaya apalagi nah seperti yang sahabat lihat di bonsai hibrid ini berada pada posisi ground, otomatis apapun perkembangannya, yaitu perkembangan cabang ataupun anak cabang, otomatis dia lebih cepat. Nah samping itu juga sedikit saya sharingkan kepada semua sahabat bonsai. Nah untuk bonsai hibrid ini nah seperti yang sahabat lihat dalam posisi ground, nah dimana untuk percabangannya, nah kalau kita melihat daripada percabangan bonsai hibrid ini,
sudahlah lumayan cukup lengkap. Nah, lengkap dalam artian semua ruang atau 3 dimensi sudah terisi, yaitu cabang pertama, kedua, ketiga sudah lengkap. Nah, terus diikuti dengan cabang keempat, diikuti dengan cabang kelima sampai ke top mahkota. Nah, tinggal sekarang dalam pembesaran cabang. Nah, kalau kita melihat proporsi daripada besarnya batang dengan cabang, ya masih belum kurang balance, diperlukan pembesaran cabang untuk selanjutnya, biar proporsi daripada besarnya cabang sesuai dengan besaran daripada batang bonsai seperti ini. Untuk itu kepada semua sobat bonsai, nah dimanapun sobat berada, silahkan ikuti video saya selanjutnya. Apa nanti yang saya lakukan ataupun yang saya sharingkan, di samping saya menyampaikan atau men-sharingkan pengalaman-pengalaman saya di dalam pembentukan sebuah bonsai. Nah, saya bukan bermaksud untuk menggurui sahabat bonsai. Nah, saya cuma berbagi pengalaman di dalam hal pembentukan pada sebuah bonsai. Untuk itu silahkan ikuti video saya sampai selesai. Sahabat bonsai, nah sebelumnya saya melanjutkan pada penggarapan, sedikit lagi saya sharingkan kepada semua sahabat bonsai. Nah, untuk konsep daripada hibrid ini, nah seperti yang sahabat lihat, karena kalau kita melihat daripada gerakan batangnya ya sangat sederhana, nah sedikit lekukannya, tetapi lumayan, kalau menurut saya sih lumayan cukup luas. Dan terus diikuti dengan titik tumbuh cabang. Ini cabang yang pertama yang ke kiri. Nah, terus diikuti dengan cabang yang kedua, inilah cabang kedua. Terus diikuti dengan beton, cabang yang ketiga ada di belakang. Terus diikuti dengan cabang yang keempat, cabang kelima, terus ini cabang yang keenam. Nanti top mahkotanya ada di sini. Nah, untuk konsepnya, kalau kita melihat daripada stylenya, yaitu termasuk style informal. Ya, informal itu adalah gerakan adanya lekukan batang, tegak berliku. Nah, terus, kemungkinan nanti karena cabang yang pertama adalah termasuk cabang yang paling besar, yaitu hampir dekat dengan pertumbuhan akarnya lumayan juga sudah keliling. Kemungkinan saya konsep dengan 2 mahkota. Nah, di sini nanti mahkotanya. Nah, terus yang di sini adalah puncak daripada mahkota. Nah, terus diikuti dengan mahkota yang kedua di sini. Nah, ini karena segala sesuatunya termasuk percabangan masih belum balance, masih dalam perkembangan. Dengan demikian ya seperti inilah keadaannya. Nah, seperti yang saya bilang, konsepnya nanti saya konsep dengan 2 mahkota, yang mahkota pertama, mahkota yang kedua. Nah, kalau kita stylenya seperti yang sahabat lihat, nah seperti yang saya sampaikan tadi, termasuk informal. Untuk itu sahabat bonsai, silahkan ikuti video saya selanjutnya dalam hal penggarapan bahan bonsai hibrid dalam posisi ground. Sahabat bonsai, nah untuk percabangannya, nah seperti yang sahabat lihat, semua cabang utama dan masih dalam posisi pengelosan, yaitu dengan tujuan pengelosan tersebut adalah untuk mempercepat daripada besarnya percabangan tersebut. Nah, seperti yang sahabat lihat. Nah, untuk pengelosan tersebut dalam hal pruning atau pemangkasan daun-daunnya, anak-anak cabang yang mendekati daripada pangkal titik tumbuh daripada cabang tersebut saya biarin. Nah, terus seperti yang sahabat lihat, nah seperti ini. Nah, anak-anak cabang saya biarin
Nah, terus yang semakin ke atas, semakin ke ujung saya bersihkan. Nah, dengan tujuan, adapun anak cabang yang saya tidak potong, tujuannya untuk memompa daripada cabang tersebut supaya cabang ini lebih cepat dia besar. Nah, dengan demikian saya biarin, terus yang semakin ke ujung baru saya bersihkan. Sahabat bonsai, nah untuk kontrol daripada percabangan bahan itu sangatlah penting. Nah, kalau menurut saya sendiri, nah, karena memang posisinya di tempat ground otomatis, nah seperti yang saya sampaikan tadi, perkembangan daripada percabangannya ataupun anak cabangnya otomatis lebih cepat dia, lebih cepat dalam artian dalam hal pembesarannya. Nah, dengan demikian kita perlu untuk melakukan controlling rutin atau rutinitas kita melakukan kontrol biar tidak proporsinya sampai melewati, apalagi setelah diarahkan otomatis kawatnya pun cepat menggigit seperti itu. Nah, itu sahabat bonsai yang perlu juga sedikit diperhatikan. Nah, kalau memang posisi bahan kita berada di dalam posisi di ground. Sahabat bonsai, nah seperti yang saya sampaikan tadi, nah untuk selanjutnya saya akan melakukan atau mengecek daripada pengawatan terdahulu, karena seperti yang sahabat lihat kawatnya sudah menggigit. Nah, untuk itu saya akan melakukan membuka kawatnya kembali. Nah, terus saya lanjutkan untuk mengawati kembali. Nah, sedikit saya sharingkan pada semua sahabat bonsai. Nah, kenapa saya melakukan pengawatan lebih awal dalam percabangannya dengan proporsi yang belum balance. Saya melakukan pengawatan dengan tujuan, nah dimana di dalam kita membentuk sebuah bonsai, nah kita otomatis mengikuti daripada gerakan batang daripada bahan bonsai tersebut. Nah, dimana untuk percabangannya, nah kalau suatu contoh misalkan batangnya dengan gerakan yang sederhana atau sedikit lekukan, otomatis kita di dalam percabangannya mengikuti daripada gerakan daripada batang tersebut. Nah, dengan demikian kita harus mengarahkan daripada percabangannya lebih awal demi mendapatkan lekukan atau alur cabang yang lebih luas, jadinya tidak kaku seperti itu. Nah, itulah salah satu kalau menurut saya sendiri, nah untuk melakukan cabang yang alurnya luas atau gerakannya luas, kita harus melakukan pengawatan lebih awal supaya kita bisa melakukan lekukan. Nah, otomatis nanti kalau kita arahkan lebih awal sekeinginan kita, jadinya kita bisa melakukan lekukan. Baiklah sahabat bonsai, nah dimanapun sahabat bonsai berada, nah seperti yang sahabat lihat, seperti juga yang saya sampaikan tadi terhadap bonsai hibrid ini yang dalam posisi ground, sudah ada beberapa tahapan
yang saya ambil pada video kali ini, seperti yang sahabat lihat. Nah, dimana tadi saya sudah melakukan beberapa tahapan. Yang pertama tadi saya sudah melakukan pruning, pemangkasan daun-daunnya. Nah, terus dilanjutkan dengan melakukan penyortiran anak cabang yang karena memang tidak diperlukan saya buang. Nah, untuk sahabat bonsai, nah seperti yang sahabat lihat, beginilah keadaan daripada bonsai ipek ini. Nah, seperti yang sahabat lihat, inilah cabang yang pertama. Nah, cabang yang pertama, terus yang kedua, terus yang ketiga ada di belakang backgroundnya sampai ke top mahkota. Nah, terus ini ada lagi satu kekurangan cabang, seperti yang sahabat lihat, sedikit agak longgar, sehingga ini ada tunas baru saya biarkan. Nah, untuk menunggu pembesaran daripada cabang tersebut, nah untuk mengisi ruang yang di sini. Nah, di samping itu juga, nah seperti yang sahabat lihat, proporsi daripada percabangannya belum balance, masih diperlukan proses, paling lagi sedikit sekali. Nah, dengan demikian makanya seperti yang saya sampaikan tadi, saya masih melakukan pengelosan. Nah, inilah hasil daripada penggarapan yang saya ambil tadi. Baiklah sahabat bonsai, nah dimanapun sahabat bonsai berada, nah inilah beberapa tahapan yang saya sudah ambil tadi. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, ini sengaja saya ambil dari belakang punggung daripada bonsai ipek ini. Nah, untuk sahabat bonsai dimanapun sahabat bonsai berada, nah seperti yang saya sampaikan tadi, apa yang saya sharingkan kepada semua sahabat bonsai, nah dimanapun sahabat berada, nah bukannya saya bermaksud untuk menggurui, tetapi saya cuma berbagi pengalaman saya di dalam hal pembentukan sebuah bonsai, dimana di dalam pembentukan tadi saya sudah melakukan beberapa tahapan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, inilah hasil daripada penggarapan yang saya ambil tadi. Untuk sahabat bonsai, nah saya kira video untuk kali ini saya kira cukup dulu sampai sini. Silahkan ikuti video-video saya untuk selanjutnya, dan harapan saya mudah-mudahan apa yang saya sharingkan kepada semua sahabat bonsai dimanapun sahabat berada bermanfaat juga bagi semua sahabat bonsai.